Kasus Vina. Benar, untuk kasus Rivaldi sendiri sangatlah terpisah. Kasusnya Rivaldi ini sendiri terpisah ya, tapi ditarik ke kasus Vina. Benar, untuk kasus Rivaldi sendiri sangatlah terpisah. Itu anak sudah ditahan di Polsek Kuta Barat dari tanggal 30, ya kan? Terus udah gitu, pada saat tanggal 31 Agustus 2016, ketujuh anak yang ada tinggal di SMP 11 ini ditangkap oleh Pak Rudiana, ya. Terus mungkin kekurangannya pelaku yang sudah disebutkan di dalam BAP itu 11 orang, makalah diambillah Rivaldi dijadikan menjadi Andika, ikut serta di dalam kasus Vina. Sedangkan Rivaldi sendiri tanggal 27 itu pas kejadian Vina dan Eki ditemukan itu ya di flyover itu, dia sedang berkumpul dengan teman-temannya, dan teman-temannya juga bukan anak-anak yang tinggal di SMP 11 ini. Dia punya pertemanan sendiri dan di daerah kota. Itu jadi untuk itu pun kasusnya sangat jauh ya. Nah, sedangkan gini, untuk menariknya lagi adalah kasus Rivaldi di tanggal 29 yang penganiayaan dan pembawaan sajam itu sudah divonis ya. Untuk kasus pembawaan sajamnya itu sudah divonis. Vonisnya itu dia sudah dihukum 1 tahun 5 bulan. Vonisnya putusannya tanggal 31 Januari 2017. Sedangkan sidang untuk kasus Vina itu setelah vonisnya dia untuk kasus sajamnya. Kenapa kok Vonis untuk pembawaan sajam dan penganiayaan. Kenapa kok bisa dimasukkan ke dalam Vina? Itu ya kita menariknya di sini. Kenapa bisa dibawa ke kasus Vina? Mungkin di dalam kasusnya Vina ini kan adanya penusukan, adanya pembawaan sajam dan adanya pembawaan samurai dan segala macam. Sedangkan untuk ketujuh anak yang ditangkap di depan SMP 11 ini tidak ada satupun anak yang sedang membawa sajam. Mungkin kekurangannya alat bukti untuk di bahan kasus di Vina dan Eki ini. Makanya lah si Rivaldi ini disangkut pautkan lah ke dalam kasus pembunuhan Eki dan Vina. Padahal disangkut pautkan juga sajam yang dibawa pun pisau kecil, bukannya samurai yang ada di dalam BAP. Jadi sangat kacau sekali penegakan pada 2016 itu seperti apa? Kalau dibilang sangat kacau, sangat-sangat kacau. Kenapa? Karena pada saat proses pengadilan gitu kan, dari kami pikir jaksa akan lebih teliti dan telah dalam pada saat kita melihatkan alat bukti dan segala macam. Terus perannya Rivaldi di sini tidak adanya namanya Andika, dari yang namanya tadi Rivaldi Aditya Wardana alias Andika berubah menjadi Rivaldi Aditya Wardana alias Ucil. Itu kan sudah sangat-sangat tidaknya konsisten ya dalam hukum saat itu 2016 itu. Terus juga majelis saat kita hadirkan beberapa saksi yang menyatakan bahwa Rivaldi tanggal 27 itu tidaklah bermain atau berkumpul di depan SMP 11. Tapi saat itu pun maupun jaksa maupun majelis hakim itu tidak ada yang mendengar pembelaan kami tim pengacara dari Rivaldi. Itulah sangat mengecewakan, dan saat ini kami mungkin pengacara saat ini lebih pede ya untuk muncul. Kenapa? Karena banyak media yang mendukung kami, sedangkan dulu tidak ada satupun media yang mendukung kami. Makanya berharap PK ini mudah-mudahan majelis juga nanti yang membaca PK-nya Rivaldi baca dengan teliti di mana titiknya namanya Rivaldi, sedangkan di sini adanya Andika. Oke, kapan itu rencana akan diajukan? Oke, untuk rencananya sebenarnya untuk tim Cirebon sudah siap untuk berapa persennya. Tetapi kami masih akan koordinasi dengan pihak Bandung. Kalau tidak dalam waktu minggu ini, kemungkinan minggu depan. Intinya kami akan secepatnya mengajukan. Kenapa? Karena proses HK ini kan sudah selesai ya. Kami tidak ingin berita ini mandek di minggu ini. Tidak, bukan apa-apa. Kalau semuanya berhenti di sini nanti nggak akan ada lagi konsumsi. Ini anak-anak ini harus perlu dukungan semua masyarakat Indonesia untuk mendukung. Ini termasuk media yang harus terus mendukung kami, terus follow up berita ini biar masyarakat tahu di mana kesalahannya. Termasuk mudah-mudahan pun Pak Rudiana juga mau ya jadi saksi kami, mau datang ke pengadilan, karena kan statementnya Bapak menyatakan bahwa Bapak tidaklah menangkap Rivaldi. Ya Pak ya. Ada rencana untuk menyurati Pak Rudiana untuk menjadi saksi rencananya? Nanti kita bahas oleh tim.
Kalau itu mungkin sangat menarik ya, karena statementnya itu juga kami berulang-ulang sering baca di dalam beberapa BAP, dia mengakui bahwa dia tidak pernah menangkap Rivaldi. Itu mungkin mudah-mudahan dengan secara sukarela Pak Rudiana mau nanti menjadi saksi dari Rivaldi. Seberapa penting kesaksian dia, Bu? Sangat penting sebenarnya. Untuk semuanya itu sangat penting kesaksiannya Rudiana. Bahwa sebenarnya kasus yang meninggalnya anaknya ini benar apa tidaknya itu kan beliau juga yang tahu kan. Pada saat itu juga beliau yang ikut menyelidiki kan sebagai seorang ayah kan, seperti itu. Menjunjung tinggi prinsip jurnalisme dalam setiap tayangan terbaiknya. Menghadirkan berita bernilai sebagai referensi. Gelar bicara yang tajam. Tidak, ini kan kebohongan dong. Mengupas fakta demi fakta dan mendorong pencarian solusi. Serta investigasi yang mengungkap kebenaran. Rosi, Satu Meja, The Forum, Sapa Indonesia Malam. Nilu, ikuti semuanya bersama Kompas TV.